bekliernya permainan anak mulai sih main tuh. Tapi kan awak mana sih main pemain mana bisa apa teknik itu apa pelatih ini disebut pelatih memberi apa teknik pemain mah cantang tuh ya pante kita tahu mantan pemain JG kamari mantan pemain pada asasi data keawakan itu kan emang dua anak urut pemain darat data bisa ngelatih urut pemain jadi apal teknik. Oh emang orang jadi pengawas can ngasaan jadi guru tiba-tiba jadi pengawas can ngasaan jadi guru tiba-tiba jadi kepala sekolah emangnya orang nih atau can ngasaan jadi guru tiba-tiba jadi menteri lain terus ditita ngahuruf teknin RPP ya, enak misalkan pelatih poli itu tuh mantan pemain poli jadi tahu jadi apa gitu. Terus taekwondo dulu tuh pemain gitu teh si Ali pemain nya pemain jadi apa dia mah kieu nya bukoneng jeung ngeubeureuh jadi kalau misalkan pelatih bukan dari pemain dia tahu teknik tetapi tidak akan merasakan hal psikologisnya ketika main. Nah itu sama dengan kepala sekolah bukan dari seorang guru, dia akan memimpin tapi tidak merasakan psikologis guru. Beda kalau kepala sekolah dari guru pasti dia akan merasakan psikologis. Oh dulu saya seperti ini, ada kebijakan ini berarti dipaskan dilatih supaya bisa ngoper ke babaturan ya. Iya mah geus kan strategi mah. Kan strategi mah, teknik strategi. Lain dasar deui ya. Ini bukan levelnya mungkin level berapa gitu. Udah level atas ya. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku, tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cinta yang terindah, masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam hidup ini harusnya semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku, tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini harusnya semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang Kecamatan di Cipedas. hariku, tak pernah ada duka yang terlintas. Tempatnya di daerah Cigereng. Ini lapangan Cigereng guys. Lain perasaan di mana-mana
gambar teh mau aja mau. Itu mah koramil itu mah. Ente koramil emang lambangna Kodam Siliwangi, harimau. Ai tadi di hari penima aya mau di atas segala teh anu geus teu Pokona dipake mah bawanya. amun lambang polisi Polda Jabar mau ngelodaya anu hitam. Kalau mau ngoreng mah itu Kodam Siliwangi, tentara angkatan darat. Tapi kalau di Jawa Tengah lain lagi, kodamnya beda, itu di Ponorogo lambangnya keris. Di hareup depan teh keris, atau di Ponorogo kuda. Lain ya tadi lumayan di sisi jalan aya itu aya singa gitu patung kesomhek sigana teh di perkantoran beureun geus diputut geus dipicen di arah beureun nya dan di hareupeun imah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes minggu awal Oktober. Nah, video yang Mamang buat ini adalah tanggal 1 Oktober bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kebetulan episode kali ini Mamang masih goes di Cigereng, ya, tepatnya di lapangan Cigereng, Jalan Cigereng, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dan kebetulan hari Minggu ini sedang ada latihan, anak-anak latihan sepak bola. Nggak tahu nih SSB apa nih, apakah SSB Persikotas atau mungkin Tasikmalaya FC atau yang lainnya. Mamang tidak berani dan tidak mau mengganggu yang lagi latihan, nanti takut disangka ormas atau mungkin wartawan. Waduh. Oke, sambil menikmati, habis goes menikmati yang sedang latihan, di ujung sana itu ada puskesmas dan di ujung sebelah kirinya itu ada markas Koramil Cipedes, Komando Rayon Militer, ya, TNI Angkatan Darat. Kodimnya Kodim Tasikmalaya, pemirsa. Dan termasuk Kodam Siliwangi, Kodam Jawa Barat. Nah, Mami ini bertanya nih, kenapa markas tentara dan polisi yang ada di Jawa Barat ini semuanya menggunakan lambang maung alias macan alias harimau. Dan hampir semua aspek yang ada di Jawa Barat ini menggunakan harimau. Di antaranya adalah Polda Jabar, Kepolisian Daerah Jawa Barat ini juga menggunakan harimau. Lambang harimaunya harimau hitam, tapi tetap harimau yang dikenal dengan harimau lodaya. Selain itu, tim sepak bola kita yaitu Persib Bandung dikenal dengan Maung Bandung. Kenapa nih menggunakan maung semua? Apakah orang Sunda ini atau orang Jawa Barat ini keturunan maung alias harimau? Oke, kita akan bahas tentang harimau, kenapa menjadi sebuah lambang tentara kebanggaan warga Jawa Barat, warga Sunda, yaitu Tentara Siliwangi, TNI Siliwangi. Dengan lambang yang terkenalnya adalah lambang harimau alias maung alias macan, ya. Dan juga kebetulan video ini ditayangkan bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2023. 5 Oktober ini adalah Hari HUT TNI, Tentara Nasional Indonesia. Mamang mengucapkan selamat ulang tahun TNI. Mudah-mudahan TNI jaya selalu dan menjaga tanah, bangsa dan negara kita dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Dan mudah-mudahan TNI kita mampu mengatasi segala rintangan yang mengancam negara. Oke, goes mania, Mamang akan membahas kenapa di daerah Jawa Barat banyak simbol harimau. Apakah ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi? Dilansir dari Kiura, penggunaan simbol harimau di Jawa Barat tidak terlepas
dengan terbentuknya Komando Daerah Militer 3 atau Siliwangi pada awal berdirinya Republik Indonesia. Awal mula terbentuknya pasukan Siliwangi tidak lepas dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama RI. 5 hari setelah pembacaan teks proklamasi, yaitu tanggal 22 Agustus 1945, pemerintah membentuk BKR, singkatan dari Badan Keamanan Rakyat, yang bertujuan sebagai wadah para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR dirubah namanya menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Pengganti nama tersebut disepakati oleh para pendiri bangsa karena Indonesia terus-menerus mendapat tekanan yang meningkat dari berbagai negara, salah satunya ancaman dari Sekutu dan Belanda. Para petinggi militer Jawa Barat menanggapi keputusan pemerintah pusat dengan membentuk Komandemen 1 TKR yang menaungi 3 divisi tentara, yaitu Divisi 1 yang meliputi Keresidenan Banten dan Bogor. Markas divisi ini berlokasi di Serang, Banten. Divisi 2 meliputi Keresidenan Jakarta dan Cirebon. Markas divisi 2 terletak di Linggarjati. Sementara divisi 3 mencakup wilayah Keresidenan Priangan yang bermarkas di Bandung. Komandemen 1 TKR yang membawahi 3 divisi tersebut berlangsung hingga pada tanggal 20 Mei 1946. Kemudian ketiga divisi tersebut dilebur menjadi 1 divisi yang diberi nama Divisi Siliwangi. Esa hilang, 2 terbilang. Waduh, itu motonya pemirsa, yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution dan bermarkas di Tasikmalaya. Ya, siapa tahu markasnya ada di lapangan Cigereng ini pemirsa. Ya, kita cek aja lah di sejarah. Kita diteliti dulu ya. Momentum inilah yang dijadikan titik tolak hari jadinya Kodam 3 Siliwangi yang menggunakan lambang atau simbolnya adalah hewan harimau alias macan, atau dalam bahasa Sunda disebut mau. Lalu yang menjadi pertanyaan nih, apakah hubungannya harimau dengan Kodam 3 Siliwangi? Kenapa Kodam 3 Siliwangi memilih lambangnya harimau, tidak buaya atau mungkin tidak hewan yang lain seperti gajah dan sebagainya? Ini penjelasannya. Hewan harimau adalah lambang atau simbol yang digunakan oleh Prabu Siliwangi, yaitu raja dari kerajaan Pakuan Pajajaran yang beribu kota di Bogor, Jawa Barat, yang hidup sekitar ya tahun 1500-an. Makna filosofis dari hewan harimau itu adalah sifat dan karakter dari hewan tersebut. Sifat dan karakter hewan harimau itu adalah hewan yang penyendiri, jarang berkelompok atau berkumpul dengan sesama rekan harimau. Berbeda dengan hewan gajah yang selalu berkelompok dengan kawan keluarganya kemana-mana. Begitu juga dengan hewan babi hutan, singa, kawanan hewan dan banteng. Hewan harimau selalu sendiri di tengah hutan. Begitu ia melihat ada hewan buruannya, ia langsung lari kencang mengejar hewan buruannya tersebut untuk ditangkap dan dimakan sebagai menu santapannya. Kalau gagal tidak tertangkap, harimau tidak putus asa. Ia akan mencari binatang buruannya yang lainnya. Ia tak pernah putus asa, dan kalau sudah capek atau lelah, mencari minum di kali atau tiduran di rerumputan yang ada di dalam hutan. Harimau tak pernah merasa sedih atau kecewa karena gagal menangkap buruannya. Ini adalah sifat harimau yang sejati. Hewan yang hidupnya penyendiri, teguh pendiriannya, dan percaya diri, mandiri,
dalam menghadapi berbagai situasi. Oleh karena itulah maka hewan harimau diambil sebagai lambang atau simbol spiritualisme Raja Sunda yang disebut Prabu Siliwangi. Selain itu, harimau juga lambang penguasa dalam hutan. Meskipun penguasa, harimau ini tidak sombong pemirsa dan mempunyai wibawa yang sangat-sangat disegani oleh kawan dan ditakuti oleh musuh. Bahkan almarhum Kang Ibing bilang ya, 1000 tikus itu tidak ada artinya, 1000 ular, 1.000.000 ular tidak ada artinya dibandingkan dengan 1 harimau saja. Jadi itulah kewibawaan harimau sebagai penjaga hutan, terutama hutan di wilayah ya Jawa. Dulu memang di Jawa Barat itu terkenal dengan harimaunya pemirsa. Yang sekarang harimaunya sudah punah. Harimau yang dimaksud adalah harimau Jawa. Harimau Jawa pernah hidup di Pulau Jawa dan sekarang harimau Jawa itu sudah punah dan beliaulah penguasa hutan. Jadi artinya Kodam 3 Siliwangi mengambil lambang harimau sama dengan Prabu Siliwangi, yaitu menjaga wilayah Jawa Barat dari ancaman. Jadi ancaman siapapun yang mengganggu wilayah Jawa Barat, mengganggu NKRI, berhadapan dengan harimau Siliwangi, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Bagi orang Sunda, kalau menyebut hewan harimau itu bukan harimau melainkan maung, yang merupakan kependekan dari manusia unggul. Waduh, maung ini adalah manusia unggul. Nah, agar supaya menjadi manusia unggul, maka setiap orang Sunda harus dibekali atau memiliki senjata khas Sunda yang disebut kujang. Bukan keris seperti orang Jawa Tengah. Kependekan apa itu kujang? Yaitu kukuh kana janji, artinya setia sama janji. Oleh karena Kodam Siliwangi menggunakan lambang harimau alias maung, maka di setiap kantor Korem, Kodim, dan Koramil yang ada di seluruh Jawa Barat wajib memasang patung hewan harimau sebagai lambangnya. Selain Kodam atau tentara TNI Siliwangi yang menggunakan lambang harimau, ternyata Polda Jabar alias Polisi Daerah Jawa Barat juga menggunakan lambang harimau alias maung. Maung di sini dikenal dengan maung lodaya atau dikenal dengan macan kumbang atau panther yang berwarna hitam. Dilansir dari detiknews.com, itu tidak lepas dari sejarah legenda Prabu Linggabuana. Nah, di tahun 1357 Masehi, kata Abah Anton, demikian sapaan akrab. Linggabuana sang Prabu Siliwangi pertama merupakan salah satu raja kerajaan Sunda yang gugur di Perang Bubat. Sebagai seorang kesatria tanah Sunda yang gugur karena membela kehormatan dan harga dirinya. Dia adalah Prabu Siliwangi pertama karena sebelumnya tidak pernah ada kisah tentang raja berjuluk Siliwangi. Ia mengatakan gugurnya Prabu Linggabuana itu menuai simpati penghargaan dari raja-raja di Nusantara sehingga dijuluki Prabu Wangi. Dia dijuluki Prabu Wangi karena gugur saat mempertahankan harga diri dan kehormatan medan laga. Julukan ini diberikan raja-raja Nusantara seperti Sriwijaya, Kutai, dan lainnya. Meskipun gugur di Perang Bubat, namun Anton mengatakan pasukan Prabu Linggabuana yang hanya terdiri dari 1 peloton atau sekitar 60 orang bisa membunuh sekitar 2000 pasukan Majapahit. Waduh, itu karena mereka merupakan pasukan khusus Pajajaran yang disebut pasukan bela mati. Hebat luar biasa, pasukan bela mati Pajajaran berjumlah kurang dari 70 orang, tapi bisa membunuh 2000 orang. Kehebatan itulah maka Langlang Buana dijuluki harimau alias maung. Langlang Buana maung hideng dan Siliwangi maung belang. Itu adalah 2 nama 1 jiwa. Eta kene kata Anton dalam detiknews.com.
Makanya TNI dan Polri di Jawa Barat itu tidak boleh pecah karena keduanya merupakan satu kesatuan yang menjaga wilayah Jawa Barat. Anton juga menjelaskan sejarah lambang Maung Lodaya pasca kemerdekaan. Sejarah atau filosofi bermula dari upaya penumpasan pemberontakan DI-TI di Jawa Barat. Salah satu komponen pasukan Siliwangi yang menumpas DI-TI adalah Resimen Pelopor Sukapura. Pasukan ini yang ikut bergerilya di Pegunungan Priangan Timur untuk menumpas pemberontakan. Resimen ini dipimpin oleh KS Tubun dan Yus Rusadi Wirahadi Tenaya, Komandan Batalion 33 Pelopor Resimen Sukapura, Divisi 3 Siliwangi. Resimen pelopor ini yang kemudian menjadi cikal bakal Brimob. Warna hitam Maung Lodaya juga menjadi alat kamuflase saat beraksi. Maung Lodaya jadi spirit resimen pelopor saat bertugas karena Maung Lodaya memiliki kecepatan dalam memburu mangsanya. Kemanapun akan dikejar, naik pohon dikejar, masuk air dikejar. Jadi Maung Lodaya atau macan hitam ini jadi pemburu paling ganas. Maung Lodaya bersanding dengan Maung Siliwangi. Maung Lodaya dijadikan lambang Polda Jabar atau Polisi Daerah Jawa Barat. Sedangkan Maung Siliwangi dijadikan lambang TNI Kodam Siliwangi atau Komando Daerah Militer Siliwangi wilayah Jawa Barat. Berangkat dari filosofi dan sejarah itulah pada akhirnya Maung Lodaya atau Harimau Lodaya hitam menjadi simbol polisi di Jawa Barat, bersanding dengan Maung Siliwangi yang menjadi simbol tentara di Jawa Barat. Jadi TNI dan Polri di Jawa Barat itu tidak bisa dipisahkan karena lahir dari sejarah yang sama. Maung Lodaya dan Maung Siliwangi selamanya akan berdampingan karena dua nama satu jiwa. Kedua-duanya menjaga hutan di Jawa Barat. Kedua-duanya menjaga wilayah Jawa Barat dari ancaman keamanan dan pertahanan. Hal yang unik lainnya, banyak aspek yang ada di Jawa Barat menggunakan lambang harimau. Entah itu harimau hitam atau mungkin harimau belang. Karena mengingat bahwa kewibawaan Prabu Siliwangi maupun Prabu Wangi yang dilambangkan harimau inilah menjadi spirit bagi warga Jawa Barat, khususnya warga Sunda, sehingga banyak aspek menggunakan lambang, simbol dan julukan dengan harimau atau macan atau yang dikenal dengan Maung. Salah satunya klub sepak bola kebanggaan Jawa Barat Persib dijuluki Maung Bandung atau Harimau Bandung. Oke, Goes Mania para Maung. Oke, Goes Mania, itulah cerita tentang Maung Jawa Barat ya, yang menjadi simbol spirit warga Jawa Barat. Jadi Maung itu bisa kuat karena apa? Karena makan biskuit. Maaf.